Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Amin. Pertama-tama patut kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya maka pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk melakukan satu kegiatan jumpa pers. Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu insan pers yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti jumpa pers pada siang hari ini. Saya didampingi oleh Pak Afen. Terima kasih Pak Afen. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Afen. Lalu kemudian di samping kiri saya adalah PLT, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dominikus Payong. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Lalu kemudian di samping kanan saya ada Pak Jupiter dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya. Lalu kemudian di samping kiri saya ada Pak Jonahak dari Badan Pendapatan Aset Daerah juga. Yang terakhir Pak Richard juga dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Bapak Ibu sekalian, apa maksud dari kita melaksanakan jumpa pers kali ini? Yang pertama, keterkaitan dengan perpajakan. Perpajakan yang dimaksudkan adalah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nanti akan dijelaskan terkait dengan kenaikan tarif dan opsen pajak oleh Pak PLT Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Yang berikutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ini ada keterkaitannya dengan penyesuaian pajak pertambahan nilai atau PPN yang akan disampaikan oleh Pak Jupiter dari Kantor Pelayanan Pajak dan juga dari Pak Richard. Untuk menyingkat waktu, saya berikan kesempatan yang pertama kepada Bapak Domi Payong untuk menyampaikan apa-apa yang terkait dengan perubahan tarif maupun opsen pajak untuk kendaraan bermotor. Silakan Pak. Terima kasih Bu Selvi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang teman-teman semuanya. Mohon izin langsung. Benar bahwa tadi pagi Biro Aktim Setda Provinsi NTT menyelenggarakan kegiatan pertemuan Bakohumas tahun 2024 dan kami dari Badan Pendapatan Aset Daerah diminta untuk mensosialisasikan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, poin yang diatur dalam Perda 1 2024 untuk disosialisasikan adalah soal tarif pajak dan opsen pajak. Karena itu kesempatan yang sangat baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang dasar penetapan tarif dan opsen pajak kendaraan bermotor. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang HKPD, kemudian turun PP 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Kita di semua tingkatan pemerintahan daerah, pemerintahan lokal, kemudian menjabarkannya dalam perda masing-masing. Untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyusun, membahas dan secara bersama-sama dengan DPRD melalui Badan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan telah menetapkan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah diberi nomor 1 tahun 2024. Nah, dalam Perda 1 tahun 2024 ketentuan tentang tarif diatur sebagaimana saya akan menjelaskan pada kesempatan ini.
bahwa perda sebelumnya untuk tarif pajak kendaraan bermotor atau tarif PKB ditetapkan 1,5% dari pokok pajak. Kemudian perda baru kita, perda 1 tahun 2024, tarif PKB semula 1,5% dari sebagaimana diatur perda sebelumnya diturunkan menjadi 1,2%. Kemudian tarif bea balik nama kendaraan bermotor pertama atau BBNKB 1 untuk roda 4 15% dan roda 6 14%. Itu di perda sebelumnya. Roda 2 14%, roda 4 15%. Untuk perda 1 2024 tarif BBNKB pertama itu adalah 12%. Bapak Ibu bisa ketahui bahwa orang kemudian, masyarakat NT kemudian beramai-ramai membeli kendaraan baru di luar daerah karena BBNKB 1-nya tarifnya lebih rendah dibandingkan tarif BBN provinsi 15% atau 14% untuk roda 2. Karena itu amanat Undang-Undang 1 2022 dan PP 35 tahun 2023 kita kemudian dalam perda 1 2024 tarif-tarif tersebut kita turunkan menjadi BBN 1 menjadi 12%. Kemudian denda keterlambatan semula 2%, perda 1 2024 menurunkan menjadi 1%. Nah, itu soal tarif. Bagaimana dengan option? Nah, option berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2022, option adalah tambahan pungutan atas pajak kendaraan bermotor. Option yang ditetapkan dalam Undang-Undang 1 2022, kemudian dalam perda kita, perda 1 2024, option untuk PKB dan BBKB di Provinsi NT juga mengacu ke option atau persentase option yang telah ditetapkan Undang-Undang 1 2022 yaitu 66%. Nah, option itu untuk apa? Teman-teman sekalian, dulu kita mengenal apa disebut dengan bagi hasil pajak. Jadi dulu sebelum undang-undang berlaku atau aturan sebelumnya, misalnya seorang wajib pajak membayar pajak kendaraannya 1 juta rupiah. Nah, dari 1 juta rupiah tersebut 70% atau 700.000 menjadi hak pemerintah provinsi, sedangkan 30% atau 300.000 menjadi hak pemerintah kabupaten kota. Nah, dari 300.000 itu atau 30% itu 50%-nya menjadi hak di mana kendaraan itu berasal, dan 50% dari 30% itu kemudian dibagi merata ke 22 kabupaten kota. Jadi 150.000 masuk ke kas daerah Kota Kupang misalnya, kalau kendaraan itu di Kota Kupang, 150.000-nya misalnya bagi merata kepada 22 kabupaten kota lainnya. Tapi di Undang-Undang 1 2022 dan Perda 1 2024 pola bagi hasil itu tidak dikenal lagi. Maka melalui kebijakan pemerintah pusat dalam rangka percepatan penerimaan pajak pemerintah kabupaten kota, dalam rangka memperkuat struktur keuangan pemerintah kabupaten kota, maka sejak 5 Januari 2025 nanti hak kabupaten kota adalah option pajak kendaraan bermotor dan option bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 66%. Jadi cukup jelas ya. Kalau perda sebelumnya tarif PKB 1,5%, dia membayar, seorang wajib pajak membayar 1 juta, maka di 5 Januari misalkan kendaraan tersebut jatuh tempo di 5 Januari, maka tarifnya diturunkan menjadi 1,2%. Nah, dari 1 juta kira-kira penurunannya berapa? Lalu 900.000 lebih. Lalu ditambahkan dengan option 66%. Jadi kurang lebih 1.500.000 wajib pajak tersebut harus membayar pajak kendaraan bermotornya. Jadi ada peningkatan
biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh karena amanat Undang-Undang 1 2022 maupun Perda 1 2024. Tugas kami di Badan Pendapatan Asli Daerah adalah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam rangka pemberlakuan option ini. Antara lain kami sudah melakukan 3 atau 4 kali rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Oleh karena tidak lagi mengenal pola bagi hasil pajak, di mana melalui pola tersebut pemerintah kabupaten kota itu dalam posisi hanya menerima saja transferan, tapi karena menggunakan option, maka justru kabupaten kota lain harus lebih proaktif, lebih aktif dalam bersinergi bersama teman-teman kami di UPTD atau samsat di kabupaten kota untuk melakukan pemungutan pajak. Kabupaten kota juga bersama Bapak Gubernur sudah menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama pemungutan pajak kendaraan bermotor. Nah, dalam nota kesepakatan dan PKS tersebut, selain pemerintah kabupaten kota dilibatkan dalam pendataan, dilibatkan dalam penyiapan sarana prasarana mendukung pelaksanaan pemungutan pajak, juga mengalokasikan sejumlah anggaran yaitu 2,5% dari option pajak yang didapatkannya untuk membiayai kegiatan tilang gabungan bersama kepolisian setempat. Nah, teman-teman ketahui bahwa selama ini anggaran tilang gabungan disiapkan sepenuhnya oleh pemerintah provinsi melalui Badan Pendapatan Asli Daerah, tapi karena keterbatasan anggaran maka tilang gabungan yang diharapkan bisa menjaring wajib pajak untuk membayar pajaknya hanya dilakukan 2 kali dalam 1 bulan atau 6 hari dalam 30 hari sebulan. Nah, karena berdasarkan kerjasama yang telah disepakati tersebut, maka ruang kosongnya akan ditanggulangi oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi itu kira-kira kesiapan pemerintah provinsi dalam rangka melakukan pemungutan pajak. Selain tarif 1,2%, tapi ada tambahan pungutan yang namanya option sebesar 66%. Kami selaku perangkat daerah yang bertugas untuk melakukan pemungutan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor, terus terang ada kegelisahan. Nah, apakah di 5 Januari nanti wajib pajak akan datang membayar pajak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya? Kami meyakini bahwa bagi wajib pajak yang tidak mendapat informasi yang utuh soal option pajak, maka di 5 Januari nanti dia datang hanya membawa uang sebesar pokok pajak sebagaimana yang dia bayar tahun sebelumnya, 1 juta. Nah, di 5 Januari dia mestinya harus membawa uang 1.500.000 lebih, selain pengurangan tarif dari 1,5 menjadi 1,2, dari 1 juta menjadi 900.000, ditambahkan dengan option 66%, kurang lebih dia harus membayar 1,5 juta. Nah, tentu dugaan itu akan terjadi, pasti terjadi, karena sosialisasi belum semua masyarakat mengetahuinya, khususnya para wajib pajak, dan juga kita tahu kondisi perekonomian daerah saat ini, kondisi ekonomi masyarakat kita saat ini, bahwa banyak hal yang harus dibiayai. Kita mengenal istilah safety first filosofi, mendahulukan kebutuhan yang paling utama, sehingga kebutuhan-kebutuhan lainnya atau kewajiban-kewajiban lainnya menjadi nomor kesekian. Nah, karena itu ke depan kita akan, setelah gubernur, wakil gubernur terpilih dilantik, kita coba akan mengajukan keterangan staf bagaimana mengatasi persoalan ini jika di 5 Januari nanti kepatuhan para wajib pajak menjadi rendah diakibatkan oleh option ini. Nah, kira-kira itu 1-2 hal yang perlu saya sampaikan, dan
saya sungguh berharap agar apa yang kita diskusikan, bicarakan pada siang hari ini bisa disebarluaskan kepada masyarakat, karena tugas media adalah bagaimana menyebarkan informasi-informasi yang utuh kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahuinya. Dan jika ada kewajiban dalam informasi tersebut, masyarakat akan melakukan karena sudah tahu aturan yang mendasari kewajiban tersebut dilaksanakan. Demikian, terima kasih. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Betul adanya bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya, dikatakan bahwa tarif PPN paling lambat 2025 akan disesuaikan menjadi 12%. Dan itu sudah inkrah sejak tahun 2021. Jadi sebenarnya sudah niscaya akan demikian adanya. Namun ada tugas dari pemerintah pusat terutama ya untuk menyajikan supaya tarif itu tidak terkena ke semua lini, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. Jadi ada fasilitas yang namanya barang atau jasa yang tidak kena PPN. Itu dulu pertama. Biasanya itu pendidikan, terkait dengan keagamaan, jasa keuangan, kesehatan, itu tidak akan kena PPN. Jadi mau berapapun tarifnya, selama itu tidak berubah, maka masyarakat akan terjamin tanpa kena PPN untuk yang tadi itu. Kemudian ada barang dan jasa lagi, ya, tambahan dari yang tadi tidak kena PPN, ada lagi yang namanya dibebaskan. Jadi kalau tadi tidak dikenakan, ada lagi yang dibebaskan. Yang paling sering di sini adalah barang untuk kebutuhan pokok, ya. Jadi kayak yang kita makan sehari-hari, ya, beras, kemudian jagung, kacang-kacangan, daging, telur, ya, itu semuanya bukan nggak kena PPN tapi dibebaskan dari PPN. Jadi pada dasarnya penyesuaian tarif ini ya tidak akan terlalu berpengaruh kepada masyarakat menengah ke bawah. Jadi tidak perlu takut. Dan nanti harapannya kami judulnya nanti dipakai yang representatif tapi tidak menyudutkan dan tidak membuat panik. Jadi saran kami adalah pakai saja kalimat penyesuaian tarif PPN menjadi 12%. Karena kalau masyarakat mendengar kata-kata naik, ya, itu dari duluan, belum baca beritanya tapi dari duluan. Oleh karena itu, kami minta tolong ya kepada Bapak Ibu media sekalian ya, supaya nanti bahasanya betul-betul disetting supaya masyarakat tetap mengetahui beritanya secara utuh dan mereka tahu, oh ternyata ini tujuannya ada. Tujuannya apa saja? Yang pertama, kita udah naikkan kemampuan dari UMKM selama ini bayar pajak 0,5% berapapun omsetnya. Tapi sejak 2022 untuk 500 juta pertama itu sudah gratis. Ya, jadi untuk UMKM tidak perlu khawatir sampai 500 juta pertama omsetnya itu pajaknya gratis. Jadi kita alihkan ke situ. Yang kedua untuk karyawan gimana Bapak Ibu yang pers ya, yang merupakan karyawan juga seperti saya, lapisan tarif PPH-nya dulu yang awalnya 50 juta menjadi ke 60 juta itu dinaikkan bracketnya. Jadi ada semacam kemudahan buat kita di PPH. Jadi bagaimana untuk menggantinya itu yang kita pikirkan sementara adalah PPN. Jadi PPH kita subsidi ya atau kita berikan insentif-insentif tertentu, kemudian PPN-nya yang kita naikkan. Namun ada juga beberapa yang ditanggung oleh pemerintah, ada lagi yang dibebaskan lebih lanjut misalkan kayak rumah bersubsidi ya. Jadi rumah bersubsidi sudah ditanggung pemerintah bahkan dibebaskan. Ada lagi selain rumah subsidi sampai 5 miliar rumah pun ya untuk menunjang teman-teman yang di bagian real estate ya. Penjualan rumah sampai 5 miliar pun ada bagian yang ditanggung pemerintah juga. Jadi sebenarnya PPN ini kita tetap menaikkan tarifnya tapi tetap memperhatikan lini mana yang akan kita pajakin. Jadi harapannya tidak semuanya akan betul-betul sakit ya, tapi ada beberapa yang memang mampu menanggung beban yang lebih akan kita berikan untuk memberikan pajak yang lebih, kira-kira seperti itu. Itu yang kami ingin sampaikan. Mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan pemberitaan yang positif dan menyeluruh terkait dengan ini sehingga masyarakat kita tetap stabil dan betul-betul fokus dengan kegiatan ekonomi mereka. Terima kasih. Pertanyaan soal kesiapan pemerintah provinsi dalam rangka pemberlakuan tarif baru dan opsi pajak di 5 Januari 2025, perlu saya sampaikan bahwa
bersama dengan pemerintah kabupaten kota kurang lebih sudah 4 kali kita membahas soal ini. Kemudian bagaimana kesiapan kabupaten kota yang menerima opsi tersebut juga turut memberikan sosialisasi kepada masyarakat di kabupaten kotanya masing-masing melalui perangkat-perangkat pemerintahan di tingkat terendah, melalui kepala desa, lurah, camat. Itu tugas dari kepala Bapenda kabupaten kota untuk memberikan bahan-bahan sosialisasi. Tapi dari pemerintah provinsi sendiri kita secara masif mensosialisasikan Perda 1 2024 melalui media cetak, melalui podcast, melalui flyer di media-media sosial dan media-media online lainnya. Ini kami meyakini bahwa sebagian besar masyarakat kita sudah mengetahui soal tarif dan opsi pajak yang akan diberlakukan tanggal 5 Januari 2025. Bahwa nanti kemudian ada masyarakat yang belum mengetahui, kami juga sudah menugaskan teman-teman di semua UPTD di Samsat untuk memasang alat-alat yang media-media sosialisasi melalui banner atau melalui spanduk yang akan dipasang di seluruh kecamatan, lalu juga melalui selebaran-selebaran yang setiap hari Jumat itu serentak di semua 22 kabupaten kota menyebarkan selebaran-selebaran flyer-flyer terkait dengan tarif dan opsi pajak. Jadi kami sekali lagi sangat meyakini bahwa soal ini, soal tarif dan PKB, sebagian wajib pajak sudah mengetahui.